Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Mahabbatullah wa Rasulih. Dan hari ini kita akan bincangkan sama muka surat yang ke-9, ayat yang ke-6 dalam tajuk ini. Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Ayat-ayat yang menceritakan tentang mahabbatullah li ibadih, yakni kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada hambanya. Ayat yang ke-6 dalam tajuk ini, muka surat 9, ayat yang paling atas sekali, surah Al-Maidah, ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda, siapa sahaja yang hendak murtad. Irtadda yartadu, yakni murtad, kembali kepada kekufuran. Minkum, daripada kamu. Man, siapa saja, namanya man syarat, tak kira siapa saja, orang dahulu, orang sekarang, muda, tua, Arab, bukan Arab, laki, perempuan, andinihi, dari agamanya, yakni dari Islam. Jawaban syarat, jawaban man ialah fa, pasti. Fa ini namanya robtul jawab.
Rabtul jawab. Karena jumlah saufa ya'tillah itu menjadi jawab syarat kepada man. Siapa saja yang bla 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 pasti. Kelak akan saufa ya'tillah, Allah mendatangkan biqaumin, akan satu kaum sebagai pengganti daripada kamu yang murtad. Katalah, jika hari ini, jika saat ini ada seorang daripada kamu yang murtad, kata Allah, meninggalkan agamaku, ya kamu tak payah rasa sombonglah. Jangan kamu fikir aku rugi, kata Allah. Pasti aku akan datangkan, akan aku ganti dengan kaum lain sebagai pengganti daripada kamu. Kaum ini pula yuhibbuhum, yakni Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta Allah. Ini sifat ciri pertama. Kaum ataupun bangsa atau orang yang Allah nak jadikan pengganti dari siapa sahaja yang murtad, ciri pertama, Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah, mahabbatullah. Ciri kedua, adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Sikapnya sesama mukmin lemah lembut, penuh kasih sayang sesama mukmin. Yang seterusnya, yang ketiga, ciri sifatnya a'izzatin 'alal kafirin. Orang-orang yang tegas, keras, tapi tepatnya tegas atas orang-orang kafir. Tidak boleh dipengaruhi, jauh sekali dikuasai, tidak akan meninggalkan pegangan agamanya, biarpun nyawa menjadi taruhannya. Itu namanya izzah. Ciri yang berikutnya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Dan ciri sifat yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Tak takut celaan orang, tak takut gangguan orang, tak takut hinaan orang. Dalam usaha mereka memperjuangkan agama Allah. Itulah, yakni sifat-sifat yang Allah sebut. Sebenarnya mereka dapat kasih sayang daripada Allah, punya sifat lemah lembut sesama mukmin, punya sikap tegas dan keras, tidak akan mundur walau selangkah terhadap ke orang kafir dan kekufuran, berjihad, pertahankan pegangan agama yang diyakini, dan tidak khawatir sedikit pun akan celaan orang yang mencela. Semua itu, kalau kata dzalika fadlullah, itu adalah kurnia Allah. Yu'tihi mayasya, yang Allah akan berikannya kepada siapa yang dikehendaki. Maknanya tidak semua orang dapat kurnia ini, tidak mendapat kurnia ini, hanya orang pilihannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas kurnianya dan maha mengetahui siapa daripada hambanya yang berhak mendapatkan kurnianya.
Biarpun setiap orang menghendaki, memohon, mengharapkan dapat kurnia Allah yang seperti ini, tapi tidak semuanya dapat jika tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetap oleh Allah. Dan syarat yang Allah tetapkan itu, yakni sifat-sifat yang disebutkan tadi. Baik. Sekarang mari kita coba fahami tentang mahabbah Allah dan mahabbatullahi li'ibadi, cinta Allah kepada hambanya dan cinta hambanya kepada Allah. Orang yang cintanya pada Allah tidak bertepuk sebelah tangan, berbalas cintanya. Jemaah sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman-Nya dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Abbas dan juga ulama tafsir yang lain, hendaklah kita segera isra. Isra itu maknanya menumpukan perhatian kita terhadap apa yang Allah hendak sampaikan. Kerana apa? Karena mana-mana ayat yang Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, pasti dalam ayat itu selepasnya mengandungi sama ada ia suruhan yang mesti dilakukan oleh kita, ataupun ia berupa larangan yang mesti ditinggalkan. Yang dengan melaksanakan suruhan atau meninggalkan larangan yang Allah sebut selepas firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu, ianya akan menjadi sesuatu yang menyempurnakan keimanan seseorang itu. Yang keduanya, bila Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ia adalah panggilan takrim dan ta'zim. Ia seruan Allah yang berupa kemuliaan dan penghormatan, penghargaan kepada yang diseru. Bayangkan Allah panggil dia wahai orang beriman. Itu panggilan yang luar biasa, itu tanda kasih sayang Allah. Ini bermakna beruntunglah orang-orang yang beriman karena Allah panggil bukan wahai anak Adam, bukan wahai manusia, tapi wahai orang yang beriman. Di panggilan kemuliaan. Yang ketiganya, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Panggilan ini ditujukan pada setiap orang yang beriman pada Allah, sekecil apapun, seringan apapun iman yang ada dalam hatinya. Itulah. Sekecil apapun, seringan apapun iman yang ada di dalam hatinya. Hatta jika orang itu baru memeluk agama Islam sekalipun, maka ia termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Itu ya alladzina amanu, tanpa kecuali. Asal orang itu ada kepercayaan, keyakinan pada Allah, seringan apapun imannya, sekecil apapun imannya, selemah apapun, walaupun baru memeluk agama tauhid, maka termasuk dalam khitab ini. Jadi tidak hanya ditujukan pada orang yang dah kuat imannya saja, atau yang dah lama mukmin. Dan yang ketiganya, bila Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ia ditujukan pada orang-orang mukmin yang imannya belum mantap, yang imannya masih boleh naik, boleh turun, dan seterusnya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kuat, lemah.
So, walaupun ia adalah panggilan kemuliaan daripada Allah, tetapi panggilan ini ditujukan pada mereka yang imannya belum kuat. Sebab itulah Allah beritahu kepada mereka tentang apa yang patut mereka lakukan untuk meningkatkan kualiti imannya. Itu. Ada 4 tu ya. Baik. Sekarang penjelasannya begini. Ya mas sekalian, sebelum saya sampaikan uraiannya, saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. So hadis sahih. Boleh dirujuk dalam Al-Bukhari, nomor hadisnya 3009. Kalau dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2407. Bersumber daripada Sahal bin Sa'ad. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada masa perang Khaybar, peperangan antara orang mukmin, orang Muslim menentang orang-orang Yahudi. Sebelum berlaku perang Khaybar itu, Nabi bersabda begini, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh, kata Nabi, aku akan berikan bendera ini, bendera peperangan besok. Ya, kalau sekarang dipanggilkan, orang dahulu berperang bawa bendera sebagai simbol panji kebesaran. Dan itu bukan sebarang orang itu. Orang pilihan. Jangankan untuk berperang di jalan Allah, nak bawa bendera jarum gemilang untuk mewakili kontingen sukan itu pun mesti yang pernah dapat pingat emas 6 kali. Betul kan? Kalau ada sukan apa ke, Commonwealth ke, Asian Games ke, apalagi Olimpik, yang membawa bendera depan tu bukan sembarang orang tu. Itu baru nak berlaga di medan sukan. Ini nak berlaga di medan perang. So bukan sembarang orang yang diberi tugas amanah untuk membawa panji-panji kebesaran. Jadi Nabi bersabda, sungguh pasti aku akan serahkan bendera ini, simbol keagungan Islam ini, besok kepada seorang lelaki yang yuftahu ala yadihi, yang di tangannya nanti Allah akan beri kemenangan. Khaybar boleh dikalahkan. Dan ciri lelaki ini, yang layak ini, Nabi sebutkan, yuhibbullaha wa rasulah. Orang ini sangat mencintai Allah dan orang ini sangat mencintai Rasulnya. Bukan itu saja, sebab cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Allah pun sangat mencintainya, Rasul pun sangat mencintainya. Wah, siapa gerangannya yang layak membawa panji kebesaran Islam ini besok? Seorang lelaki yang sangat mencintai Allah, sangat mencintai Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun sangat mencintainya. Ini contoh ya, sebab kalau kita selalu bicara tentang bagaimana mencintai Allah, Islam melalui nabinya dan melalui Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memberikan ciri-cirinya, dan Nabi SAW menunjukkan siapa orang, salah satu orang yang boleh dijadikan contoh dalam mahabbatullah.
Ayat yang sedang kita pelajari, saya katakan Allah memberikan ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Nabi pula dalam hadis yang kita nak sampaikan ini memberikan contoh orangnya siapa. Contoh nyata orangnya siapa. Fabatan nasu lailatahum ayyuhum yu'ta faghadaw kulluhum yarjuh. Apalagi pada malam itu, karena Nabi menyampaikannya malam, Nabi kata besok. Jadi pada malam itu, malam hari itu, semua sahabat ni berbincang, berbuat sama mereka. Siapa gerangan di antara mereka yang besok diberi penghormatan oleh Nabi untuk membawa bendera panji kebesaran ini. Malam itu siapa agaknya? Siapa agaknya? Nabi tak sebut orangnya, tapi Nabi hanya sebut sifatnya. Orang ini, yang lain ini Nabi kata tidak perlu dipertikaikan cintanya pada Allah dan Rasulnya, dan tidak perlu diragui akan cinta Allah dan Rasulnya kepadanya. Kan luar biasa makom orang ini tentu. Jadi sahabat siapa agak-agak, siapa agak-agak. Ya, sahabat yang lain hanya boleh berharap. Boleh berharap, harap-haraplah aku yang dipilih. Sebab tidak mungkin kan orang begitu yakin, pasti aku, yang lain tak layak. Itu sombong sangat itu sahabat. Sahabat tak pernah berfikir, pasti aku yang dapat, yang lain tak layak. Itu ujub sangat tu. Ujub sangat. Yarju. Setelah pagi hari, kumpul semuanya dan semua berdebar-debar siapa agaknya yang dipilih oleh Nabi. Nabi tengok kanan, Nabi tengok kiri, Nabi perhatikan sahabat-sahabat yang ada di hadapan baginda. Lalu Nabi bertanya, Aina Ali? Ali di mana Ali? Ali bin Abi Thalib mana? Sebab di majlis itu Ali tidak ada. Sahabat mulai, kenapa Nabi tanya Ali pula? Kenapa tanya yang tak ada? Yang kita ni tak ada yang layak ke? Faqila yastaqi ainaih. Lalu dikatakan, ya Rasul, Ali, yakni sedang sakit mata. Matanya sakit. Ainai, kedua matanya ya sakit lah. Bukan buta, ya tak tahulah, mungkin ada masalah. Lalu Nabi suruh panggil Ali. Suruh datang. Walaupun sakit mata, suruh datang. Sesampainya datang di majlis Nabi, fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi ludah mata Ali dan Nabi berdoa bagi Ali. Nabi ludah. Basaqa itu meludah. Subhanallah, dengan diludahi oleh Nabi dan Nabi doakan, fa baro'a ka'allam yakun bihi waja'. Sembuh seketika penyakit mata Ali, terang benderang penglihatannya seketika, seakan-akan ka'allam yakun bihi waja'un, seakan-akan Ali tidak pernah mengalami, tak pernah sakit. Pandangan matanya sangat terang. Semudah Nabi nak merawat dia. Ya, ini dilakukan oleh Nabi dalam kes tertentu lah. Nabi tidak melakukan selalu. Kita tak perlu tanya, kalau Nabi punyalah kemahiran begitu, rawat orang sakit mata, tak perlu operasi ludah, kenapa Nabi tak buka klinik? Tak payah gitu. Itu bukan pertanyaan yang masuk akal. Jadi tak perlu jadi Nabi. Buat klinik kan senang. Lumpuh di ludah, puh jalan. Orang apa? Kenapa Nabi tak buat klinik ya? Wah, sahabat ramai yang sakit. Kenapa yang lain yang sakit pula Nabi tak ludah, terpaksa suruhlah berubat? Ya, Nabi ini bukan itu kerja dia. Nabi akan tunjukkan kemujizatannya, karomah yang Allah berikan kepadanya, tentulah dalam kes-kes tertentu. Tapi sakit kalau orang seperti kita, Allah anugerahkan begitulah. Dengan ludah kita, semua penyakit boleh sembuh. Sakit kita buka klinik. Ya, buka klinik. Dan saya yakin klinik yang lain pasti akan tutup lah. Sebab hanya perlu ludah ya. Ya, tugas kita hanya pastikan yang kita tidak akan kehabisan stok ludah. Itu je lah.
Sampai sembuh, sembuh. Allahu Akbar. Fa'atahu. Apalagi selepas Ali sehat, sembuh penglihatannya, fa'atahu, lalu Nabi pun serahkan bendera rayah kepada Ali. Faqala, lalu ia berkata, baginda menyambut dan mendoakan. Kemudian Ali berkata, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasul, aku akan perangi mereka sehingga mereka akan menjadi umat seperti kita. Kita semua umat orang Islam, orang mukmin, semua kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Agar Allah mencintai kita dan Rasul mencintai kita, kita cinta Allah dan Rasul-Nya agar Allah dan Rasul-Nya cinta kita. Sebab itu aku akan perangi mereka, Yahudi, ya Rasul, supaya mereka menjadi seperti kita. Tak ada niat lain, maknanya menjadi orang mukmin yang baiklah. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Wahai Ali, pergilah, berjalanlah, ya, perlahan-lahan ke hadapan mereka. Ya, kamu berada di tengah-tengah mereka. Ini luar biasa ni, mana bila Nabi kata unfut ala rislika, pergilah, berjalan perlahan. Ini bukan boleh diartikan harfiah, ya. Bukankah pergi perang mesti tergesa-gesa? Kalau perlu lari, dipacu kudanya selaju yang boleh. Tapi kenapa Nabi kata pergilah perlahan-lahan? Ali ni seorang ahli balaghah. Jadi memahami ini bukan kemudian, oh kita tak boleh laju-laju, kuda kena merangkap. Bukan. Ini maknanya jemaah sekalian, walaupun orang yang kamu nak perang itu musuh Allah, musuh aku, musuh kamu, kamu jangan sampai kehilangan rahmat yang aku berikan, yang Allah berikan pada aku, untuk kamu sebarkan pada mereka. Artinya, dalam peperangan, dalam Islam ini ada adab. Sungguh pun mereka musuh Allah, jangan kamu perlakukan kasar. Kalau perlu beri dakwah dahulu, bujuklah dahulu dengan cara lemah lembut, tanpa ada penumpahan darah. Jika dengan cara lemah lembut, sangat sarah kasih sayang, karena aku ini diutus sebagai rahmatan alamin, ya sudah, tak perlulah hunus pedang, itulah. Tak perlulah pakai tombak. Kalau dengan jalan perlahan, jangan lemah lembut, sudah berjaya. Itu maksudnya. Luar biasa, ya. Artinya walaupun Ali bin Abi Thalib dan pasukannya tidak menghadapi musuh Allah dan musuh Rasul, tidak boleh yang dikedepankan terlebih dahulu marahnya. Gitulah. Tidak boleh mengedepankan dahulu sifat marahnya. Tapi dalam dikedepankan itu sifat rahmatnya. Itu lebih dakwah. Bukan tidak boleh marah. Nanti bila dengan cara lemah lembut, dengan cara beri tawaran, dengan bicara dan segala-galanya, mereka masih menolak, bahkan mereka malah melawan dan memusuhinya, ya barulah umat Islam membalas mereka dengan ketegasan nanti akan disebutkan di dalam ayat ini. Thumma da'uhum ilal Islam. Kamu jumpa mereka, Ali, dengan sopan, sehingga kamu berada di tengah-tengah mereka. Thumma da'uhum ilal Islam. Kemudian kamu seru mereka pada Islam. Ud'u, da'ayat dakwah. Da'ayat itu makna asalnya mestinya menarik. Da'ayat itu makna asalnya menarik. Sehingga dakwah itu dari segi harfiah makna asalnya menarik. Jadi kalau dakwah tidak ada unsur menarik, itu bukan dakwah, namanya menolak.
Bukan dakwah, bukan da'a yad'u, tapi da'a yad'u. Kalau da'a yad'u tu maknanya menarik. Da'a yad'u itu menolak dengan keras. Fadzalika yad'ul yatim banyak. Jadi tak boleh dakwah Islam disampaikan dengan cara yang menyebabkan orang malah lari. Itu namanya dakwah ingin cari kepuasan sendiri. Kan? Jadi dia tak terlalu ingin sangat orang yang jadi objek dakwah itu menerima dakwahnya, tapi lebih ingin memuaskan hatinya. Saya ada kawan namanya, kalau dakwah sebegitu, dulu masa ada kursus dakwah, itu namanya dakwah nafas pendek. Dakwah nafas pendek ini jamaah sekalian, kita dijemput, kita berdakwah, kita jadi semua orang panas telinga lah. Apa ni aku semua salah. Memanglah salah, tapi orang siapa ni? Tak apalah, lain kali malah aku nak dengar cakap ni. Tak payah jemput. Akhirnya ya sudah. Tapi tak jemput tak apa, tapi ai puas menyampaikan. Memang degil. Itu dakwah nafas pendek. Ya, baru sekali disampaikan, mungkin belum faham, maka dia belum mau menerima. Ini baru sampaikan, orang tu masih belum menerima, sudah keluar dalil. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini memang Allah dah tutup hati mereka. Macam mana? Sampai kali kedua, orang tu masih belum menerima karena mungkin belum faham, masih ragu, atau cara kita malah membuat mereka tak selesa. Kita pun keluarkan dalil. Summun bukmun umyun fahum. Orang memang sudah peka, ya sudah. Sudah, selesai tugas saya. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalau kita boleh cara begitu dalam dakwah sama sekalian, kita ingat ada orang lebih baik daripada kita yang menyampaikan dakwah, kalau ada orang lebih jahat daripada orang yang kita sampaikan dakwah itu. Orang itu namanya Musa. Musa jauh lebih baik daripada kita, sebab Musa Nabi. Dan Musa disuruh oleh Allah menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu sejahat-jahat manusia. Musa itu jauh lebih baik daripada kita. Ya, tidak mungkinlah kita dibandingkan dengan Musa. Kan? Di kekasih Allah. Fir'aun itu manusia paling jahat. Itu pun Allah berpesan kepada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. Musa pergi jumpa Fir'aun dan ucapkanlah, sampaikan dakwah dengan qawlan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut. Sama. Itu pesan Allah pada Nabi Musa, itu juga pesan Allah kepada Nabi Muhammad, dan itu juga yang Nabi Muhammad SAW pesankan kepada Ali. Ali, kau pergilah tu mereka dengan perlahan-lahan, Ali ya. Perlahan itu mana sopan santun ya, bukan makna tidak boleh bergegas-gegas, bukan. Setelah kamu berada tengah-tengah mereka, jangan terus kamu perangi. Tapi hendaklah kamu ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka. Ya, da'a yad'u menarik. Lawannya da'a yad'u menolak. Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Dan beritahu olehmu, wahai Ali, pada mereka tentang apa-apa yang wajib atas mereka. Bila mereka nanti telah menerima ajaran dakwah kamu, beritahu pada mereka apa perkara yang wajib untuk mereka lakukan, apa perkara yang mesti mereka tinggalkan. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'ami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni, demi Allah, wahai Ali, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraan kamu, demi Allah, jika sekiranya nanti Allah memberi petunjuk hidayah pada seseorang melalui kamu,
kamu sebagai perantaranya, sebagai wasilahnya, maka itu lebih baik daripada seekor unta merah. Ini kalimat isti'arah dalam bahasa Arab. Orang Arab dahulu bila sebut namanya al-khumurun na'am, ini maknanya menunjukkan harta yang sangat banyak. Bukan betul-betul menunjuk pada unta yang warna merah seekor je. Kalau bahasa Melayu apa ya untuk menunjukkan harta yang banyak? Mana kalau orang dapat harta banyak. Maknanya kalau orang Arab sebut apa khurun na'am tu mana wah harta yang tak ternilai lah, gitulah. Yang sangat inilah. Kita apa bahasa Melayu? Ali, demi Allah, Nabi bersumpah. Kenapa Ali aku suruh kamu masuk ke tengah mereka itu dengan sopan santun, dengan akhlak Islam kamu, supaya mereka itu sebelum pun mendengar apa yang kamu sampaikan sudah tertarik dengan penampilan kamu. Bila mereka sudah mengalu-alukan kedatangan kamu, karena kamu datang dengan sopan, dengan menghargai mereka karena kamu sebagai tetamu, walaupun niat kamu tidak memerangi mereka karena mereka musuh kamu. Tujuannya apa? Supaya bila mereka sudah mengalu-alukan kedatangan kamu, kamu boleh sampaikan Islam pada mereka. Dan selepas bila mereka sudah terima Islam, walaupun hanya seorang Ali, katalah daripada sekian ratus, sekian ribu penduduk Khaybar, nanti hanya seorang sahaja yang menerima dakwahmu sebelum kamu berperang dengan mereka karena mereka akan memerangi kamu, itu lebih baik daripada unta merah, daripada harta yang sangat banyak. Jamaah sekalian, poin terpenting dalam ayat ini, dalam hadis ini, sebelum kita kaitkan dengan ayat yang akan kita pelajari, rupanya cara menyampaikan dakwah itu adalah dengan penuh kasih sayang. Atau kalau saya gunakan bahasa kami dahulu, dalam menyampaikan Islam adalah lebih mengedepankan akhlak. Ya, lebih mengedepankan akhlak daripada fikah. Orang kafir memang perlu diperangi, memang begitulah hukum Islam. Orang kafir perangi. Mereka sesat, apalagi mereka tidak memerangi. Kan itu hukum Islamnya. Itu hukumnya, bicara hukum. Tapi Nabi kata, sungguh pun Islam, agama kita Ali, menyuruh, membenarkan kita memerangi mereka, tapi kedepankan dahulu Ali akhlak. Bagaimana? Kamu datang ke tempat mereka, ya dengan ramah supaya mereka menyambut kedatangan kamu. Seru mereka dalam agama Islam dengan lemah lembut. Mana tahulah daripada sekian ribu Khaybar itu, ada seorang nanti yang menerima dakwahmu. Demi Allah, walaupun hanya seorang yang menerima dakwah kamu, dapat petunjuk pada Allah, itu lebih baik Ali bagi kamu daripada harta yang sangat banyak. Nih, kedepankan akhlak atas fikah. Dan ini sebenarnya tajuk yang sangat panjang itu kalau dalam dunia dakwah. Dalam dunia dakwah. Dan dulu saya pernah berikan contoh ya. Contoh kalau kita solat kan, kita suruh rapat-rapat. Sekarang tak boleh lah, hanya suruh lurus saja. Jadi arahan sila lurus dah rapatkan, itu kena dibuang satu. Sila luruskan ya kan. Kan kita suruh rapat-rapat kan kalau solat jamaah. Okey, rapat. Dan tak boleh ada celah-celah gitu. Dan lelaki pun kalau sujud ya kan, tangan siku kena di apa tu ya, dikembangkan ya, gitu kan. Itu sunatnya kan. Itu namanya hukum. Itu namanya syariat. Tapi coba
Kalau kita suruh rapat-rapat dalam solat, dan itu adalah fikahnya, itu hukumnya. Duduk tahiyat akhir, ini duduk tawaruk. Tawaruk yakni mengiring lah, ya. Kaki kiri Mas letakkan bawah kaki kanan. Dan bila kita duduk tawaruk, karena mungkin kita tidak seperti dahulu, kita duduk tawaruk, kita perlu 3 kaki space-nya. Karena kita bila duduk tawaruk tidak tegak, kita menyengitnya 45 degrees. Kan? Dan bila kita menyengit itu pula, kawan sebelah itu pasti terhimpit. Atau lagi katalah A, B, C katalah. A sujud, kembangkan tangannya sebab hadis suruh begitu. C yang sebelah sana pun kembangkan juga. A besar, C besar. B yang di tengah melidi. Macam agaknya. Penyet tuh kawan. Macam mana ya? Nabi suruh kembangkan. Tapi kalau kembangkan menyakiti kawan. Nabi suruh tawaruk. Kalau aku tawaruk, kawan tuh tak jadi baca tasyahud. Sebab seperti baca at-tahiyat, mungkin dia baca, aduh. Ya. Macam mana ya? Tidak menyakiti kawan, itu akhlak. Duduk tawaruk, itu hukum. Mengembangkan siku, itu hukum. Tapi menyakiti kawan, itu akhlak. Coba mana yang nak didahulukan? Inilah yang saya masukkan tadi. Islam itu cukup cantik. Dahulukan akhlak atas hukum, atas fiqh. Tapi kadang tidak. Yang penting gini, gaduh-gaduh lah. Macam mana lah? Ini hukum, kamu begini. Kalau tidak, habis macam mana nanti kamu jadi gaduh, jadi dah tak ni, dah putus silaturahim. Putus-putuslah, memang degil. Ini bukan dakwah. Itu susahnya. Ya, itu susahnya. Sebab dakwah tu mesti ada sebagaimana yang Nabi kata itulah. Kenapa Nabi tak kata Ali, yang kamu nak perang ini orang Yahudi, itu musuh totok kita Ali. Kamu tak perlulah ada sikit belas kasihan, terus lanyak aja lah, kan lagi senang. Oh tidak, rupanya suruh. Masya Allah. Itu bukan main susah ya mas sekalian ya. Disuruh berlemah lembut, memberi peluang kepada musuh yang tak diperangi, untuk menerima Islam, untuk kita sopan kepada mereka. Itu bukan main susah sebenarnya. Sangat berat. Sangat-sangat berat. Tapi begitulah manhaj Islam. Manhaj Islam. Baik. Itu contoh orang yang benar-benar dicintai Allah dan mencintai Allah. Nabi contohkan siapa? Ali. Sudah jelas. Ini bermakna jika kita ingin menjadi orang yang mencintai Allah dalam arti yang sebenarnya dan mendapatkan cinta Allah, bukan bertepuk sebelah tangan, di samping memenuhi syarat yang Allah tetapkan dalam ayat ini, ya hendaklah kita mempelajarilah sahabat-sahabat hayatus sahabah yang telah diisytihar oleh Nabi mendapatkan cinta Allah dan benar cinta Allah. Dalam hal ini yang Nabi contohkan Ali bin Abi Thalib. Bukan sahabat yang lain tidak ya, sahabat lain pun mencintai Allah dan cintai Allah. Tapi dalam ayat dan hadis ini Nabi contohkan yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Baik, sekarang kita kembali kepada ayatnya tadi. Ayat ini ya mas sekalian sebetulnya cerita tentang sifatu jilin nasr. Sifat dan ciri-ciri golongan yang beruntung yang akan mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ciri kumpulan, ciri golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan, kemenangan, keberuntungan dunia dan akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Setiap kita pasti inginkan pertolongan Allah, kejayaan, kemenangan dunia akhirat. Tapi hanya punya keinginan semata-mata, ya tidak memadai, tidak mencukupi, tanpa memenuhi syarat-syarat yang Allah tetapkan di dalam kitab sucinya. Apakah sifat-sifat yang perlu ada bagi kumpulan atau bagi kita sebagai individu atau kita sebagai umat manusia Islam? Ada 6 semuanya. Ada 6 sifat yang perlu ada. Yang pertama, mahabbatullahi lahum wa mahabbatuhum lahum. Cinta mereka kepada Allah dan cinta Allah buat mereka. Nah, ini yang berkaitan dengan tajuk kita. Mencintai Allah dan Allah cinta mereka. Mahabbatullahi lahum wa mahabbatuhum lah. Mahabbatullahi ya asma ni'matin yatawaqqa'allaha al-mu'minun wa yatalli'una ilaiha. Mahabbatullah adalah nikmat yang terbesar sekali. Nikmat yang terbesar sekali yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang beriman. Wal mu'minul haqqu la yanbaghi ajran minan nas bal yatasawwaqu linaili ridallahi alaih. Mukmin yang sebenar tidak sepatutnya mengorbankan cintanya kepada Allah hanya kerana mencari cinta dan ridha manusia. Atau ridha yang apa sajalah. Tidak sepatutnya mukmin yang sebenar itu mengorbankan cintanya kepada Allah semata-mata kerana perkara yang lainnya. Tak tahulah cinta pada apa. Fahlunaka asma akram hafdillah ibadil. Apakah ada nikmat yang lebih besar daripada mahabbatullah? Mahabbatullah. Dan mahabbah Allah, mencintai Allah seperti mana yang selama ini kita pelajari panjang lebar, dan tidak perlu mengulangi dengan ciri-ciri dia. Yang pertama, Allah cinta mereka. Allah cinta mereka. Apa cinta? Apa tandanya? Dulu ada masih ingat hadis yang telah kita pelajari? Apa tanda cinta Allah? Apa tanda yang orang itu dicintai Allah? Walaupun ayat-ayat banyak yang kita pelajari lebih banyak berkaitan dengan tanda-tanda orang mencintai Allah. Sekarang, apa tanda bahawa Allah cinta orang itu? Mesti ada tandanya. Apa ya? Di dalam hadis sahih jamaah sekalian, ya, Allah sangat ridha sekali pada hambanya yang telah melaksanakan apa-apa yang Allah fardukan kepadanya. Okey, artinya jika kita telah melaksanakan apa yang Allah fardukan, kita dapat ridha Allah. Ridha Allah. Sebaliknya, jika kita inginkan cinta Allah pada kita, mahabbah Allah pada kita, bukan hanya ridhonya, mahabbahnya, cintanya, kita tidak boleh hanya melaksanakan apa yang fardu saja, tapi kena rajin mengamalkan yang sunnat. Wala yazalul abdu, dan hambaku sentiasa melakukan yang nawafil hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah rupa-rupanya tidak hanya melakukan yang wajib, tapi juga melakukan yang sunnat. Bila orang itu sudah istiqamah melaksanakan yang sunnat, tentu wajib sudah lepas. Apa kata Allah? Aku akan menjadi pendengarannya ketika mendengar.
Aku akan menjadi matanya semasa melihat. Aku akan menjadi tangannya semasa apabila ia memegang. Aku akan menjadi kakinya masa ia melangkah. Bila ia memohon kepada aku, pasti aku akan kabulkan. Bila ia minta perlindungan pada aku, pasti aku akan lindungi. So, untuk tanda orang itu dicintai Allah, atau boleh juga cara untuk kita mendapatkan cinta Allah, banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Nawafil. Kalau ikut hadis, misalnya nawafil. Nawafil itu berarti nafilah. Nafilah itu yakni keuntungan lebih. Nafilah itu maknanya keuntungan lebih atau lebihan keuntungan. Di dalam surah Al-Waqiah kita tahu ahli surga terbagi jadi dua. Satu Al-Muqarrabun, As-Sabiqun, As-Sabiqun, Al-Muqarrabun. Yang kedua Ashabul Yamin. Betul kan? Ahli surga itu terbagi dua. Satu Al-Muqarrabun, Sabiqun Al-Awwalun. Kedua Ashabul Yamin. Rupa-rupanya As-Sabiqun dan Ashabul Yamin ini amalnya di dunia sebenarnya tidak banyak berbeza. Tetapi surganya kelak di akhirat sangat jauh bezanya. Muqarrabin surganya sangat tinggi sekali. Sedangkan Ashabul Yamin di bawah. Dan dalam ayat-ayat yang lain, surah yang lain, cerita tentang makanan dan minuman. Minuman Ashabul Yamin itu yakni limpahan minuman yang Allah berikan pada Muqarrabin. Kalau dalam bahasa kasonya, ini bahasa kaso untuk mudah faham ya. Bukan bekas. Ya bukan sisa lah. Ya bayangkan tuh sampai begitu sekali. Bukan itu saja. Surga yang luasnya seluas bumi langit itu tidak ada tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh Al-Muqarrabun. Ya Al-Muqarrabun ini bebas kemana-mana. Sementara Ashabul Yamin tidak sebebas itu. Kalau Al-Muqarrabin boleh berkunjung ke tempat surga yang di tempat dihuni oleh Ashabul Yamin, sebaliknya Ashabul Yamin tidak boleh berkunjung ke surga yang ditempati oleh Muqarrabin. Ya, sangat jauh tingkat surganya. Tapi rupa-rupanya perbezaan amalnya semasa di dunia, kalau boleh lihat dalam tafsir Al-Waqiah, Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin ini hanya buat yang wajib-wajib saja. Buat yang fardu-fardu saja dan diterima oleh Allah. Masuk surga lah. Sementara Al-Muqarrabin bukan hanya buat yang wajib, yang fardu, tapi juga rajin buat yang sunat. Sekecil apapun. Bahkan dalam sini yang lepas saya telah sampaikan ya pesan Hasan Basri, tolong diambil berat itu. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, saya selalu kata begini ya, ayat yang selalu saya pakai di mana-mana. Seiring dengan bertambahnya usia, saya kan selalu berkata begitu ya. Itu memang saya pegangnya itu. Seiring dengan bertambahnya umur dan berkurangnya usia. Betul gitu. Pelajaran yang perlu kita pelajari ini mesti ada keutamaan gitu lah. Sebab dalam hidup mesti ada keutamaan. Sebab sudah pastilah keutamaan amalan yang kita beri keutamaan ketika umur kita baru 20 tahun dahulu tidak sama sepatutnya dengan sekarang kan. So itu seiring dengan bertambahnya umur dan berkurangnya usia, ya kita amalkanlah pesanan Hasan Basri tempoh hari. Ya. Jadi jangan if'alil khaira mahmastaghartahu. Buatlah kebaikan. Walaupun kebaikan itu hanya kecil. Walaupun dalam pandangan kamu hanya remeh. Tak remeh macam mana? Bukannya wajib. Sunat pun bukannya sunat yang muakkadah.
Tapi jangan segan-segan, jangan malas-malas untuk melakukannya. Li'annaka latadri ayya hasanatin tudkhilukal jannah. Karena Anda tidak tahu kebaikan yang mana satu yang akan membolehkan Anda masuk surga. Jangan-jangan yang membolehkan kita masuk surga amalan yang kecil yang kita anggap remeh itu. Sementara haji kita tidak dapat memasukkan, belum cukup memasukkan kita dalam surga. Dan bila Hasan Basri berpesan, jangan segan-segan, buatlah kebaikan walaupun nampaknya remeh. Itu pastilah ini amalan sunat. Karena memang orang yang rajin mengamalkan sunat, mengamalkan sunat, bukan yang fardu kena dah lepas ya. Jangan rajin amal sunat, yang fardu lepas pula. Ini solat fardu tinggal, solat tarawih, solat hari raya depan sekali. Apa ke benda? Orang lelaki Jumaah tak pergi. Kan? Jumaah, apa Jumaah? Dah berpuluh tahun tak pergi Jumaah. Tapi hari raya depan sekali belakang imam. Orang pun terkejut. Saya ingat masjid pun terkejut sebab tak pernah tengok ini orang. Janganlah. Inilah yang bagi saya, ya betul lah. Saya selalu sebaik untuk ingatkan diri sendiri. Seiring dengan bertambahnya usia, kita mesti bijak dalam memilih keutamaan beramal, keutamaan belajar. Apa yang patut? Lainlah saya kata tu hari, kalau mungkin kita masih punya cukup masa untuk mempelajari banyak benda yang kita belum tahu. Kan memang banyak belum tahu. Tapi takkan dari semua yang kita belum tahu itu menjadi keutamaan sedangkan masa tak cukup. Bila masa semakin suntuk, carilah, oh ini rupanya yang perlu sekali untuk macam tu. Yang lain yang mungkin kita abaikan. Begitulah maksud saya. Ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Hasan Basri selari dengan sabda Nabi SAW. Jadi tanda orang itu dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai Allah. Yang jelas berdasarkan hadis Nabi, orang itu istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan sunat. Bukan yang fardu saja. Dan amalan sunat ini jumlahnya tidak terkira yang sekalian. Tidak terkira. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang lebih mudah lah, yang lebih mudah, tanda orang dicintai Allah karena ia mencintai Allah, yakni menghidup-hidupkan amalan sunnah. Yang fardu mesti dibuat ya kan, tak boleh tinggalkan. Bila sebut amalan sunnah, jangan hanya solat dan puasa aja ya. Oh, solat sunat, puasa sunat, haji sunat. Bukan. Dalam makan, kan banyak amalan sunat dalam bab makan. Yang wajib dalam makan apa ya? Perkara yang wajib dalam bab makan. Pakai tangan atau pakai sudu? Tak wajib juga. Yang halal. Yang mesti yang wajib, jadi yang halal. Kan sebenarnya itu sunat, baca bismillah sunat kan. Pakai tangan kanan pun ulama berpendapat yang majoriti jadi sunat. Walaupun pada zaman Nabi ada orang yang Allah tegur spontan sekaligus ketika enggan makan dengan tangan kanan sedangkan dia mampu ketika Nabi menyuruhnya. Kan? Baca bismillah, kemudian Masya Allah, dengan tangan. Lepas itu kita, menjilatnya dengan tangan kanan, menjilatnya selepas makan. Mula dari tepi, tidak dari terus tengah, umpamanya. Minum. Ini semua kan sunat-sunat belaka ini, bukan wajib. Mau tidur, apa yang wajib untuk tidurnya? Perkara-perkara yang wajib mesti dilakukan sebelum tidur. Selagi tidak, berdosa. Apa ya? Ya kasihanlah, nanti orang mengantuk tak sempat wajib. Tidak ada, cari apa yang wajib mesti tidur. Tapi bila bicara yang sunat, daripada alif hingga ya jumlahnya. Oh, saya mesti baca ini sebab Nabi suruh baca ini. Tak wajib pun. Oh, saya mesti membujur ke arah utara menghadap kiblat macam jenazah dalam liang lahat. Oh, mengiring sebelah kanan. Dah sudah.
Itu sunnah belaka semua tu. Sebab itu bila kita istiqomah dalam mengamalkan sunnah, itulah tanda orang itu disayangi Allah dan dia sayang Allah. Itu tandanya. Sahabat-sahabat luar biasa ya sekalian. Mereka berkejar-kejar, berlomba-lomba untuk mengamalkan yang sunnah, mencontohi Nabi ini luar biasa. Hatta amalan yang sebetulnya Nabi tak suruh ikuti pun, ada sahabat yang coba mengikutinya. Ya, contohnya lah amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sebagai manusia biasa, karena itu sifat jabaliyah umpamanya. Jamaah sekalian, bila Nabi, ini saya beri contoh lah. Bila Nabi suka makanan tertentu dan tidak suka makanan yang lain, itu suka Nabi itu atas nama Nabi atau atas nama Muhammad bin Abdullah sebagai manusia biasa. Suka makanan. Itu sebagai manusia biasa yang punya selera berbeza, atau Nabi menyukai ini kerana ia Nabi. Kan dia manusia biasa kan. Jadi sebenarnya tidak Nabi tak suruh pun, kerana aku suka, kamu pun mesti suka. Nanya kita. Tapi sahabat, oh ya Nabi sukalah. Kalau itu aku sukalah. Ya, sampai begitu sekali. Nabi berjalan, balik daripada bagian, sebelum sampai Madinah, karena rehat, ya berhentilah. Rehatlah tepi jalan. Ada pokok rendang, rehat di situ. Dan Nabi rehat ini penat. Bukan atas arahan Allah, wahai Muhammad, walaupun kamu tak penat, rehatlah sekejap. Tak. Rehat itu, kalau tak penat, tak rehatlah. Tapi selalunya Nabi rehat itu karena memang sudah jauh berjalan, jadi sebelum rehat itu. Ibnu Umar setiap kali lalu jalan itu, rehat juga di situ. Wah, tak disuruh pun. Itu bukan semangat sahabat Nabi nak mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi luar biasa. Karena disitulah rahsia cinta Allah. Wah, bila tak buat pun tak apa. Tak apa pun. Hanya akhirnya ulama-ulama kini berpendapat mencintai apa yang Nabi cintai, walaupun kecintaan Nabi atas didorong oleh faktor manusia biasa, bukan, itu pun dapat kebaikan. Itu yang pertamanya ya. Yang pertamanya itu jadi ciri orang yang dapat pertolongan daripada Allah, kemenangan, mahabbatullah. Allah cinta mereka, lahum. Itu yang pertama. Dan yang keduanya tadi, mahabbatuhum ilallah, lillah. Dan cinta mereka kepada Allah. Itu saya terangkan sekaligus itu tadi. Jadi untuk satu inilah sekaligus amalan sunnah. Satu di antaranya ya. Satu di antaranya. Itu yang pertama yang Allah sebut, yakni orang-orang yang akan aku pilih sebagai pengganti kamu yang sudah bosan dengan agama aku sehingga kamu murtad. Allah kata, aku akan datangkan orang lain yang orang ini aku cinta. Dia cinta aku, kata Allah. Itu ciri nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3. Itu panjang penjelasannya yang sebagian telah kita pelajari selama ini. Nomor 3, ciri seperti 3, at-tadhallul lil mu'minin. At-tadhallul lil mu'minin. Dalam ayat itu yakni adzillatin 'alal mu'minin. Yakni ada sifat sopan santun, hormat menghormati, kasih mengasihi sesama mukmin. Faqad wasafahumullahu bi'annahum adillatun li ikhwanihimul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah memberi sifat kepada mereka orang yang Allah janjikan ini, yakni punya sifat adillah sesama mukmin. Wa huwa wasfun lil mubalaghah fi hubbihim lahum wa rifqihim wa lin janibihim. Kalimah adillah ini jamaah sekalian, yakni sifat mubalaghah dalam masalah hub. Hubun itu cinta. Linun itu remah lembut. Termasuk rifkun. Jadi kasih sayang yang bersangatan, sikap sopan santun yang bersangatan, sikap mengambil berat yang bersangatan, itu adillah. Wah, adillah ini jamak daripada dalil. Dalil itu mana hina. Macam mana ya hina boleh malah berartikan. Yang hina itu kan sepatutnya berkonotasi negatif.
Tapi di sini malah berkonotasi positif. Sehingga sesama mukmin tidak pernah membanggakan diri. Bila sesama muslim, ia lebih sering, lebih suka merendahkan dirinya di hadapan yang lain, bukan meninggikannya. Itu bukan bahwa sesama muslim mereka tawadhu, mereka saling kasih mengasihi. Fahum la yasta'lun wa la yatakabbarun alaihim. Mereka ini orang-orang yang tidak meninggikan diri dan tidak sombong. Balhum ruhama fima bainahum, bahkan mereka itu saling kasih mengasihi. Yadribuna arwa'al amthilah ala wahdati saffil muslim wa tamasikihi. Dan mereka ini yakni menyusun satu barisan sebagai orang mukmin, orang mukmin. Rasa cinta kasih sayang sama muslim ini sifat yang disebut oleh Allah bagi salah satu generasi, 3 generasi yang beruntung. Ini ada dalam surah Al-Hasr. Coba saya tunjukkan ya. Lihat surah Al-Hasr. Surah 59 ayat 8, ayat 9, ayat 10. Saya ringkaskan saja. Surah 59 ayat 8, ayat 9, ayat 10. Ayat 9 itu ayat yang memuji Allah, pujian Allah terhadap orang-orang muhajirin. Okey. Orang-orang muhajirin itu dipuji oleh Allah, diakui kebenaran dan kejujuran imannya. Mereka mendapat gelaran humus shodiqun, orang yang sodik. Apa kelebihan orang muhajirin sehingga mereka diakui oleh Allah, diiktiraf sebagai orang yang jujur, yang benar? Yakni pengorbanannya. Muhajirin ini kelebihannya dalam ayat ini ya. Saya tidak cerita ayat lain atau hadis yang lain. Dalam ayat ini, ayat 8 ini, kelebihan muhajirin yang Allah sebutkan, yakni pengorban, semangat berkorbannya. Rela meninggalkan tanah airnya yang hidup senang lenang selama ini, yakni Makkah Al-Mukarramah, pindah ke Madinah, tidak membawa apa-apa kekayaannya. Sedangkan di Madinah ini, ya tidak punya saudara mara, belum tentu kehidupannya, rumah tidak ada, pekerjaan tidak ada. Sehingga Allah beri gelaran muhajirin fuqara. Kan yang pertama fuqara. Ini bukan maknanya muhajirin ini semua orang fakir, tidak. Fuqara itu kerana mereka meninggalkan kekayaannya, rela meninggalkan mengurangkan kekayaannya semata-mata ingin menyelamatkan akidahnya. Itu fakir. Jadi bukan fakir bukan kerana malas bekerja, bukan. Fakir kerana ia tidak memerlukan, artinya dia mengorbankan hartanya. Abdurrahman bin Auf jadi fakir kan ketika mula-mula sampai di Madinah. Sebab tidak membawa apa-apa. Muhajirin dan ini kemudian sampai di Madinah bukan senang lenang. Mereka berjihad pula di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang muhajirin, kalian musaddiqun. Ayat 9 itu pujian Allah kepada orang Ansar. Orang Ansar. Dan orang Ansar Allah beri gelaran muflihun. Humul muflihun, ayat 9. Berjaya dunia akhirat. Kelebihan sahabat Ansar yang Allah sebutkan dalam ayat 9, yakni daripada segi ini, pergaulannya sesama Muslim. Dan ini sudah mulai nampak dia punya adillah alal mu'minin tu. Sopan santunnya pada apa tidaknya orang Ansar rela menyediakan tempat tinggalnya yang selesa didiami oleh mereka kepada sahabat muhajirin, diberikan kepadanya. Sedangkan antara Ansar dan Muhajirin tidak saling mengenali sebelumnya, jauh sekali punya hubungan family. Orang asing lah gitu.
Tapi mereka mencintai Muhajirin semata-mata kerana mempunyai persamaan akidah. Sehingga disebutkan dalam ayat yang ke-9 itu, Allah nyatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sampai begitu sekali tingkat kasih sayang Ansar kepada saudara muslimnya Muhajirin yang tidak dikenalinya sebelumnya. Hanya kerana ada persamaan akidah. Mereka suka mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Dan itu popular, masyhur sekali ada kisah itu. Bagaimana Nabi mendapat satu tetamu, tetamu, dan Nabi tidak tahu tetamu ini nak diserahkan pada siapa ni. Lalu Nabi menawarkan, siapa yang sanggup menerima tetamu ini? Oh, kami ya Rasul. Ada sahabat makan diri. Tapi ya Rasul, biar tinggal di rumah kami saja. Masyhur itu, hadis itu. Jadi pergilah orang ni, balik rumah, tinggal di rumah kami. Tapi minta maaf, rumah kami hanya begini. Malam hari, disediakan tempat, tanya pada istrinya, ada makanan atau tidak? Oh, tidaklah, makanan hanya sedikit saja, jadi untuk kita. Tak apalah nanti, pasal kita punya tamu ini tamu Rasulullah, dan saya sudah bersedia untuk menjamunya, untuk tiafah. Tak apalah, nanti sediakan makanan itu untuk kita makan dengan tetamu. Bila start nak makan, tolong padam lampu. Ya. Jadi kita pura-pura nyam. Ya pura-pura gitu je lah. Ya pura-pura je lah. Mana nampak kan gelap gulita. Sebab makanan tak cukup untuk banyak orang. Nabi rupanya tahu diberitahu oleh Allah. Nabi kagum pada orang. Itulah sahabat Ansor ni. Jadi dia mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dia sendiri masih perlu benda itu. Ini contoh adillah alal mu'minin. Kelebihan Ansor dalam bab ini, dalam aspek ini. Muhajirin lain. Gelarannya muflihun. Nah, kemudian ayat ke-10 itu Allah ceritakan kelebihan tabi'in. Bukan Muhajirin, bukan Ansor, tapi tabi'in. Ya, selepas generasi inilah, selepas sahabat, tabi'in, dan kita tabi-tabi sampai akhir zaman lah, termasuk kita. Kalau kita ingin mengharapkan pada Allah SWT, berapa pada Allah agar Allah kategorikan kita, masukkan kita dalam salah satu daripada 3 orang untuk jadi Muhajirin, tak mungkinlah. Orang dah habis. Nah, masuk generasi Ansar, ya apa ya? Ya paling-paling buat pertubuhan NGO namanya Ansar, itu paling-paling. Tapi peluang untuk ni jadi golongan tabi'in, ini akhir zaman. Kan disitu dinyatakan waladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang selepas mereka. Allah tak sebut. Allah tak bagi masa tertentu. Katalah 1 tahun selepasnya, 2 tahun, 1 abad, tak ada. Min ba'dihim, ya sampai bila-bila. Saya mengikuti tafsir yang ini. Walaupun ada yang memahami tabi'in di sini, jadi ya tabi'in sajalah. Yang tabi'in tak masuk. Tapi nampaknya mengaitkan yang ini perlu dalil lah. Sebab dalam istilah usul fiqh, jadi al-lafdul am, al-lafdul mutlak, jadi hendaklah dikekalkan. Yabqa ala itlaqih, yatlu ala umumih. Kekal dalam kemutlakannya dan keumumannya selagi tidak ada yang mengkhususkannya, yang membatasinya. Karena ayat ini, yakni, dan orang-orang yang datang selepas mereka, tak disebut berapa tahun selepasnya, berapa, kan tidak sebut. Jadi kita tidak perlu menghadkannya. Itu kaidah usul fiqh. Apa cirinya tabi'in? Termasuk kita. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, itu satu. Wala tas'al fi qulubina ghillal ladzina amanu, itu nomor 2. Rabbana innaka ghafurur rahim. Ciri tabi'in rupa-rupanya yakni yang disebut dalam ayat inilah, selalu sentiasa memohonkan ampun bagi dosa-dosa, memohon ampun bagi dosa mereka dan dosa orang-orang muslim yang sebelum mereka. Kita tidak kenal siapa orang muslim sebelum kita yang sudah meninggalkan kita. Tak kira apa bangsanya. Asal mereka muslim, kita pohonkan keampunan. Jika katalah kita baca sejarah orang Islam,
Sejarah ulama dahulu, sejarah tabi'in dahulu, sejarah imam yang dahulu, sejarah ustaz-ustaz dahulu yang mengajar kita. Dan kita menemukan kebaikan mereka. Wah, Masya Allah orang dahulu ini. Ya, pohonkanlah ya Allah. Terimalah amal guru-guru kami dahulu karena dia gini. Dan jika kita menemukan kesalahan mereka menurut pandangan kita, jangan dikutuk. Bila kita menemukan kesalahan mereka karena mereka tidak maksum, jangan dikutuk. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa hamba-mu si fulan ini dahulu gini-gini. Sebesar manapun dosanya menurut kacamata kita. Tapi kadang-kadang kita ini mudah sangat begitu. Dahlah kebaikannya kita tidak pohonkan supaya diampunkan, diterima. Dosanya pula, oh kamu tak dulu tengok ni, tak tahu ni ulama dahulu ni. Tak faham ke ni? Tak faham ke macam mana orang ni dulu pendapat macam ni? Akhirnya orang awam nanti, karena cara penyampaian kita seperti itu, ya akhirnya kurang hormat kepada orang-orang yang telah berjasa. Ya pastilah ada kesilapan, sebab dia bukan Nabi. Jika kita tahu, kita tak tahu pun Allah kata doakan siapa saja asal orang Muslim, orang yang meninggal dalam keadaan Islam, doakan, pohonkan keampunan. Ini kepada yang dahulu, sehingga hati kita bersih kepada orang dahulu. Tak ada dengki, tak ada apa. Bagaimana sesama Muslim yang masih hidup? Kepada sesama Muslim masih hidup, kita berdoa pula, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Tengok, ya Allah, janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghil. Ghil itu mana asalnya keruh. Ghilun mana asalnya keruh. Keruhnya hati namanya ghilun. Keruhnya benda cair namanya kadirun. Kalau air keruh namanya ma'un kadir. Kalau hati yang keruh, hati yang kotor, mana ghil. Ya, mana sifat-sifat madmumah itu banyak sekali dalam hati. Dengki ke, hasad ke, dendam ke, tamak ke, haluba ke, bakhil ke, lokek ke. Apa lagi? Itu lagi, ya Allah, janganlah ya Allah engkau letakkan dalam hati kami kedengkian kepada sama Muslim. Karena kita, ini sama Muslim masih ada nih. Jangan ada dengki ya Allah, jangan ada dendam ya Allah. Bila ada orang Muslim berjaya, ya Allah, tanamkan dalam hati ini ikut suka atas kebahagiaannya. Jika kami melihat saudara Muslim kami sedang susah, ya Allah, tanamkan dan kami ikut merasakan sana. Ini sesama kita. Kepada yang telah meninggal kita pohonkan keampunan. Bukan kita korek-korek cari-cari kesalahannya. Sehingga orang akhirnya menjauhi ulama-ulama silam yang kita dedah-dedahkan kesalahannya. Itu tidak baik ya mas sekalian. Sementara sesama yang masih hidup, mohon agar Allah bersihkan hati kita daripada sifat yang tak baik sesama Muslim. Tengok, inilah ciri adillah alal mu'minin. Itu benar. Tapi kalau kepada yang telah meninggal itu pun kita masih dengki. Pada yang meninggal dengki, apalagi pada yang masih hidup. Udahlah. Tengok sesama Muslim susah, wah dia kenduri kesyukuran. Tengok kawan Muslimnya pula senang, bahagia, naik jawatan, dia masuk hospital. Ini apa punya kerja lah. Jamaah sekalian, tadayun yang paling susah tu tadayun bab inilah, percayalah. Cara beragama yang paling susah. Jadi cara agama bila kita sudah peringkat mengamalkan yang seperti ini, percayalah. Kalau cara beragama kita yakni buat yang disuruh secara zahir, al-a'mal az-zahirah, kata Ibnu Qayyim, itu relatif mudah. Bukan senang ya. Bukan senang lena, bukan relatif mudah berbanding inilah. Solat, haji, itu relatif mudah.
Bukan mudah sangat, bukan. Tapi bila sudah bicara tentang hati, macam mana ya melihat, saya iya ya, tak ada rasa apa-apa. Bahkan itu belum sampai peringkat yang Nabi contohkan. Perumpamaan orang mukmin dengan orang lain kal jasadil wahid, seperti tubuh badan yang satu. Oh, itu lagi luar biasa itu. Macam tubuh badan yang satu, bila ada anggota yang sakit, seluruh tubuh, wah itu luar biasa itu. Itulah yang disebut adilah al-mu'minin itu. Jadi kita tidak boleh merasa kita satu-satunya sebagai orang Muslim, tapi kita hendaklah merasa hanya salah satu daripada mereka, gitulah. Dan kita sebenarnya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Rasa seperti itu bukan main susah hendak menanamkan. Kita ini bukan siapa-siapa di tengah-tengah orang Muslim tanpa mereka. Sebab kita hanya salah satu daripada mereka. Ibarat anggota, ibarat tubuh badan. Karena Nabi kata orang macam tubuh badan. Kita ini mungkin hanya selai rambut saja. Berapa sangat nilai sehelai rambut berbanding keseluruhan tubuh badan? Mungkin kita hanya satu batang jari kita. Apa ada nilainya kalau kita hanya berupa satu jari? Memang ada nilainya, tapi kena bergabung jadi satu. Macam tubuh badan yang satu. Bila ada anggota yang sakit, Nabi umpamakan seluruh badan ni satu, tak boleh tidur semalam. Dan Masya Allah itu susah itu nak menggambarkan. Sebab sekarang ni kan ya zaman di mana orang sangat mudah sekali bergaduh. Sangat mudah sekali suudon, sangat mudah lagi bertengkar, sangat mudah lah. Benda yang kecil, hampir semua lapangan kehidupan lah boleh jadikan alasan untuk itu susah ya untuk mendapat pertolongan. Sedangkan inilah ciri yang perlu ada bagi tabi'in, adillah alal mu'minin. Ya. Peluang kita untuk itu ya, untuk jadi muhajirin tak ada, untuk jadi ansar tidak ada. Itu ajalah. Jadi bila Nabi umumkan macam satu tubuh badan, itu paling susah lah itu. Dan ada kerjasama. Tubuh badan kan kerjasama ya. Tak ada iri dalam badan kita. Ada anggota badan kita iri pada yang lain ke? Telinga kanan iri telinga kiri ke? Tak ada lah. Tangan dua, kaki dua, tak iri. Dia bekerja sama. Kita berjalan, ketika tangan kanan ke depan, kan tangan kiri undur ke belakangan. Kita berjalan, tangan kanan depan, tangan kiri belakang. Ketika tangan kiri nak ke depan, tangan kanan, ya itu namanya kerja sama. Coba kalau tak ada yang mengalah. Tangan kanan depan, kaki kiri pun down. Ya, macam hantu Shanghai lah. Tak cantik, percayalah. Luar biasa lah bagi saya. Luar biasa lah. Contoh Nabi tu, macam mana Nabi bersabda spontan tapi bagi gambaran yang wow, dari aspek ilmu mana pun. Itu saya tadi, cara tadayun yang paling susah sekali. Cara beragama, cara melaksanakan perintah agama yang paling susah aspek ini. Aspek ihsan maksud saya. Sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Tapi bukan mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan kita satu perintah, satu suruhan yang kita tidak mampu melaksanakan. Tidak. Itu ya jemaah sekalian, sempat dua yang saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung. Hanya itulah saya ingatkan diri saya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, seiring dengan bertambahnya umur dan berkurangnya usia, maka apa yang patut kita pelajari dan kita amalkan itu pandai-pandailah memilih yang priority. Ya gitu ya. Ya kalau boleh semua dipelajari, gitulah semua. Kalau boleh kan, tapi kan tak mungkin kan. Kita bukan wadduha lagi. Kita bukan wadduha, tapi apa? Kalau wadduha tu maknanya masih panjang kan? Kalau tu kan nanti masih wadduhri. Itu bagi saya itu keutamaan. Saya berfikir begitu sebenarnya yang
akhir-akhir ini. Karena sehingga yang kita baca pun lain. Dulu saya baca lain, saya kok suka baca. Kalau yang baca dulu lain, ya baca apalah, majalah gila-gila ke. Ya merasa masih punya banyak waktu kan. Tapi sekarang tak kan sana baca. Apa ni kan? Kan macam tak apa ya? Ya masa makin suntuk, itulah masa saya. Kalau masih banyak tak apalah. Tak apalah. Itulah yang itu perlu kita bijak masing-masing lah ya. Mudah-mudahan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam khus illa alladziina aamanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.